4-4-2 tekanan tinggi, itulah taktikal yang digunakan oleh Tajikistan ketika menghadapi Indonesia di Piala Kemerdekaan tahun 2025. Karena Tajikistan menerapkan taktikal 4-4-2 high pressing, Indonesia sempat kesulitan membangun serangan. Bahkan di menit-menit awal dipaksa bertahan oleh Tajikistan. Di atas kertas Indonesia menggunakan pendekatan 5-3-2 dan ketika menyerang berubah menjadi 3-4-3. Sementara Tajikistan di atas kertas menggunakan pendekatan 4-4-2, bukan 4-4-2 bertahan, namun 4-4-2 high pressing dan menyerang. Indonesia usia 17 tahun punya cara tersendiri untuk keluar dari 4-4-2 high pressing Tajikistan. Ketika Indonesia usia 17 tahun melakukan build up, pemain Tajikistan langsung melakukan man to man marking. Dan untuk keluar dari man to man marking yang dilakukan oleh pemain Tajikistan, pemain Indonesia usia 17 langsung melakukan direct pass ke depan. Namun di percobaan ini berhasil dipatahkan oleh pemain Tajikistan. Bahkan setelah pemain Indonesia mendapatkan bola kembali, pemain Indonesia langsung di pressing oleh pemain Tajikistan. Selain melakukan direct pass, Indonesia terkadang juga melakukan switch play untuk menghindari high pressing yang dilakukan oleh pemain Tajikistan. Di sini pemain Indonesia menarik pemain Tajikistan ke sisi kiri area lapangan, dan setelah itu pemain Indonesia langsung melakukan switch ke sisi kiri pertahanan Tajikistan. Namun percobaan itu lagi-lagi berhasil dipatahkan oleh pemain Tajikistan. High pressing yang dilakukan oleh Tajikistan benar-benar merepotkan Indonesia ketika akan membangun serangan. Dan di pertandingan ini tak jarang juga Mirza diplot sebagai pemantul bola. Di sini Baker melakukan direct pass ke Mirza. Mirza memiliki kelebihan mampu melindungi bola, berhasil memantulkan bola ke rekannya. Namun ketika melakukan one to play, Mirza salah kontrol sehingga bola direbut oleh pemain Tajikistan. Dua kali Indonesia usia 17 melakukan hal serupa, menjadikan Mirza sebagai pemantul bola. Namun beberapa kali percobaan berhasil dipatahkan oleh pemain Tajikistan. Selain itu pemain Indonesia juga kurang matang final passnya, dan kesalahan kecil seperti ini bisa menghilangkan peluang Indonesia untuk mencetak gol ke gawang lawan. Gol pertama Indonesia dikarenakan Mirza lolos dari jebakan offside yang dibuat oleh pemain Tajikistan. Satu bek Tajikistan telat naik untuk melakukan jebakan offside sehingga Mirza lepas dari jebakan offside dan berhasil mencetak gol. Jika dilihat dari angle lain, di sini terlihat sekali Mirza menghadapi situasi 1 versus 4 di area final Tajikistan. Dan dari sini juga terlihat satu bek Tajikistan telat naik saat akan menerapkan offside trap, sehingga di sini Mirza berhasil mencetak gol. Gol kedua Indonesia ke gawang Tajikistan melalui skema build up, yang mana di sini pemain Indonesia sengaja menciptakan overload di mid area sebelah kiri Tajikistan, dan di sini pemain Indonesia melakukan triangle rotation untuk membingungkan pemain Tajikistan. Setelah melewati hadangan dari pemain Tajikistan, di sini terlihat jelas 3 pemain Indonesia berdiri bebas di area final Tajikistan. Dan sepertinya bek Tajikistan tidak terlalu baik dalam mengantisipasi bola udara, sehingga Indonesia bisa menciptakan gol kedua ke gawang Tajikistan. Gol pertama Tajikistan diawali dari Tajikistan kesulitan menembus pertahanan 5-4-1 yang dibentuk oleh pemain Indonesia, sehingga di sini pemain Tajikistan melakukan direct play. Tapi di sini Matthew Baker malah mengharap pelanggaran dari wasit memandang itu tidak pelanggaran, sehingga pemain Tajikistan berhasil merebut bola. Sehingga di sini pemain nomor 11 Tajikistan, Khudoydodov, berhasil mencetak gol ke gawang Indonesia. Gol kedua Tajikistan juga diawali dari direct pass. Namun di sini pemain Indonesia transisi menyerang ke pertahanannya tidak cukup baik, sehingga pemain Tajikistan berhasil mencetak gol keduanya ke gawang Indonesia, sekaligus menyamakan skor menjadi 2-2.
Secara keseluruhan, permainan Indonesia usia 17 tahun ini sudah cukup baik, namun perlu ada beberapa yang harus diperbaiki, seperti transisi menyerang ke bertahan dan juga final pass. Di pertandingan ini beberapa kali pemain Indonesia kurang memuaskan saat melakukan final pass, dan itu bisa menghilangkan peluang Indonesia untuk mencetak gol ke gawang lawan. Namun sebelum Piala Dunia usia 17 tahun digelar, kekurangan seperti ini harus segera diperbaiki oleh Nova Arianto.